Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Begini Pak, saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara kepada pemimpin di sekolah. Nah, mengenai bagaimana pengambilan keputusan Pak. Gitu. Alhamdulillah apabila diperlukan untuk peningkatan atau untuk kegiatan-kegiatan dari guru penggerak, insya Allah kami sebagai kepala sekolah akan membantu sebisanya, membantu semampu kami untuk ikut menunjang gerakan yang dilakukan oleh calon-calon guru penggerak. Ya baik Bapak, terima kasih banyak. Nah Bapak tentunya kan sebagai pemimpin, Bapak pernah bahkan sering gitu melakukan pengambilan keputusan. Nah dari pengalaman Bapak, situasi apa gitu yang pernah Bapak alami gitu? Nah di sini kan ada dilema etika mengenai sebuah situasi yang keduanya benar Pak, tapi saling berbenturan. Nah atau apakah mungkin pernah terjadi sebuah bujukan moral di mana ada satu sisi benar tapi di satu sisi yang lain salah gitu Pak. Nah kira-kira yang paling sering Bapak temui gitu di sekolah ini, pengambilan keputusan dilema seperti apa yang sering Bapak ini hadapi gitu? Kedua keputusan yang menyangkut masalah dilema, kedua-duanya juga pernah tapi tidak terlalu sering, tapi pernah. Dan keputusan yang diambilnya pun kedua-duanya pernah. Terutama kalau keputusan diambil terhadap suatu masalah, pasti pertamanya juga tidak akan ada yang mengaku yang bersalah. Pasti keduanya juga menganggap bahwa masalah itu dua orang tersebut atau dua kelompok tersebut merasa benar, dan kami harus bisa mencari mana yang lebih benar di antara yang benar, atau mana yang paling benar di antara yang benar, baru kami bisa mengambil suatu keputusan. Tapi kalau yang mutlak, yang dilema yang mutlak atau yang menyangkut masalah moral, yang satu kelompok udah kurang menganggap semuanya salah lah, yang satu benar, itu agak lebih mudah mengambil keputusannya. Karena kalau benar dengan salah itu ada ketimpangan atau perbedaan yang sangat jauh yang bisa kita lihat, sehingga untuk mengambil keputusannya juga lebih mudah mengambil keputusan untuk dilema masalah moral daripada masalah etika. Jadi cara mengambil keputusannya memang agak sulit kalau masalah etika, tetapi kalau masalah moral insya Allah agak lebih mudah mengambil keputusannya demikian. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan tersebut? Ya, dalam mengambil proses keputusan, terutama untuk masalah dilema etika, kita harus memberitahukan dulu apa itu benar dan apa itu salah. Ya, siapa yang menganggap benar dan siapa yang menganggap salah. Yang paling utama adalah harus mengetahui dulu arti dari benar dan bagaimana itu benar. Karena benar itu seperti yang pernah saya katakan, benar itu ada 4 macam: benar secara dogmatis, benar secara ilmu, benar secara orang banyak, dan benar secara filosofis. Maka kita mengambil keputusannya adalah yang diutamakan dulu, benar secara dogmatis. Maka untuk mengambil keputusannya, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran secara dogmatis, maka itu yang diambil keputusan untuk dianggap benar. Gitu. Jadi yang kedua secara keilmuan. Kalau orang tersebut benar secara keilmuan, maka dia yang dianggap benar. Gitu. Jangan menganggap benar kepada yang dikatakan oleh banyak, karena secara keilmuan dan agama biasanya berbeda. Itu mungkin yang kami ambil kalau di sekolah ini. Jadi berdasarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa gitu Pak yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Dalam mengambil keputusan, baik dalam masalah etika maupun masalah moral,
kami akan meminta informasi dulu dari wali kelasnya atau dari BP-nya. Apabila ada masalahnya tentang siswa, ada masalah teknis baik etika maupun moral, yang akan lebih mengetahui adalah gurunya atau yang di sekolah itu disebut sebagai wali kelasnya. Atau wali kelasnya memberikan informasi, lalu dari BP-nya mengambil informasi, baru kami bisa memutuskan. Sebelum itu kami tidak bisa memutuskan secara langsung tanpa tahu dulu masalah dari wali kelas dan dari BP-nya. Demikian prosedur yang kami lakukan. Nah, selanjutnya Pak, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ada, efektif. Karena jalur atau prosedur yang telah dilakukan di sekolah kami, misalkan kalau ada masalah di kelas atau masalah di sekolah secara umum, kalau di kelas maka prosedur dari wali kelas langsung ke BP, dari BP ke kepala sekolah, sehingga lebih cepat bisa ditanganinya, proseduralnya lebih cepat. Tapi kalau masalah umum itu dari semua guru yang melihat permasalahan memberitahukan sama kesiswaan, baru melaporkannya kepada kepala sekolah. Itu prosedurnya lebih efektif, gitu, lebih efektif dan efisien mungkin. Gitu. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan itu kan tentu ada ini ya Pak, ada tantangannya gitu. Yang harus kita hadapi. Nah, biasanya tantangan seperti apa Pak yang muncul gitu dalam pengambilan keputusan ini? Jelas itu semua keputusan akan menimbulkan tantangan dan tidak salah juga menimbulkan masalah baru kalau kita tidak bisa menetralkan permasalahan. Kenapa? Karena akan timbul ada orang yang menjadi gembira karena dianggap benar masalahnya, dan ada orang yang kecewa. Justru yang kita harus dekati, melakukan approach atau pendekatan itu adalah orang yang kecewa, yang dianggap salah itu. Kita harus melakukan pendekatan untuk dimengerti oleh dia kenapa dianggap salah. Ya, itu yang harus pendekatan dengan komunikasi, dengan kekeluargaan, supaya mengerti akar permasalahannya. Jadi melakukan komunikasi dengan yang memang tidak sejalan dengan keputusannya, gitu ya Pak. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ya, betul Pak. Nah, kemudian Bapak apakah memiliki jadwal khusus atau agenda khusus dalam penyelesaian masalah yang dihadapi? Itu tergantung masalahnya. Kalau permasalahannya yang perlu cepat ditangani, maka itu secara langsung suatu waktu ada Saatnya masalah, jam maka ke-7 harus dimulai. segera dibereskan. Tetapi ada juga masalah yang It's time to begin the seventh kalau lesson. masalahnya yang bersama atau tidak memiliki sifat kebersamaan, maka itu dijadwalkan dalam kegiatan. Saatnya jam ke-7 dimulai. Adakah Pak It's time to begin the seventh lesson. Bukan ada lagi, tetapi banyak. Semua sivitas yang ada di sekolah, terutama guru-guru yang ada di kelas dengan wali kelasnya, dibantu oleh BP dan para wakil kepala sekolah, itu sangat membantu bagi kami. Tanpa ada dia, tidak akan bisa bekerja seorang kepala sekolah. Jadi membangun kolaborasi ya Pak, Kolaborasi yang baik antara guru, wali kelas, kelas, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Tanpa itu tidak ada sekolah yang bisa berjalan dengan baik. Jadi ada kerjasama Ada ya Pak, kerjasama, biar lebih perlu adanya kerjasama yang bagus gitu. Nah, ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan dalam hal pengambilan keputusan pembelajaran ini, apakah yang Bapak peroleh selama ini dalam pengambilan keputusan saat Bapak berada dalam situasi tersebut gitu? Apakah ada pembelajaran yang bisa diambil gitu Pak? Banyak pembelajaran yang bisa diambil atau pembelajaran yang bisa diputuskan menjadi suatu hikmah kebijakan bagi sekolah. Ya, itu banyak sekali, karena permasalahan yang diselesaikan menimbulkan dua masalah. Satu, masalah yang kecewa, kedua, masalah yang merasa menang, sehingga menjadi tolak ukur bagi sekolah dan semuanya bahwa kita harus
harus bisa mengambil keputusan, jangan dengan tergesa-gesa, jangan tidak mengetahui informasi dari yang lain. Jadi harus mengetahui dulu informasi yang sebenarnya, atau kata itu harus mengetahui akar permasalahannya dan terjadinya masalah tersebut. Itu yang menjadi bahan pelajaran bagi kami gitu di sekolah itu, dan khususnya bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi diketahui dulu ya Pak akar permasalahannya Akar biar kita permasalahannya apa? bisa menentukan langkah Iya, yang pasti yang untuk tepat diambil gitu keputusan. ya untuk mengambil keputusan tersebut. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, berbagi ilmunya juga. Terima kasih banyak. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari komunikasi kita barusan gitu. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan semoga kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak ini, minta doanya ya Pak, mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Sama-sama, mudah-mudahan juga bagi guru penggerak benar-benar merupakan seorang guru yang bisa menggerakkan teman-teman yang lain, juga bisa memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan karakteristik anaknya. Jadi bisa menjadikan pembelajaran yang istilah sekarang merdeka belajar itu. Jadi memberikan pelajaran jangan disamakan dengan semua kemampuan yang ada di kelasnya. Kebanyakan kalau dahulu itu memberikan pelajaran itu semua anak dianggap sama, diberikan pembelajaran yang sama. Tetapi dalam merdeka belajar itu kita mengetahui karakteristik masing-masing anak-anak itu. Mudah-mudahan bisa disalurkan kepada guru-guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak. Sekian dari kami. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bapak. Perkenalkan, saya Vera Puji Rahayu dari SMPN 1 Cisompet. Pada kesempatan kali ini saya ingin meminta izin kepada Bapak di sini untuk melakukan wawancara Pak berkaitan dengan tugas pendidikan guru penggerak. Wawancara ini adalah mengenai pengambilan keputusan Pak. Nah, tentunya sebagai pemimpin Bapak pernah bahkan ya mungkin sering ya Pak Sering. mengambil sebuah keputusan. Nah, dan dari pengalaman Bapak, situasi apa yang pernah Bapak alami? Apakah itu berupa dilema etika, misalkan ada situasi yang keduanya bernilai benar namun saling berbenturan, ataukah mungkin sebuah bujukan moral Pak, di mana situasi ada yang benar dan kemudian di sisi lain salah gitu Pak, seperti itu. Kira-kira kasus seperti apa yang sering muncul gitu Pak? Yang sering muncul misalnya di sekolah kami ini biasanya bukan etika yang sama-sama misalnya ada kebenaran yang sama, ada kepentingan dua kepentingan sisi, dua kepentingan yang sama-sama benar ya Mak. Untuk hal tersebut mungkin disolusi dulu kasus tersebut, mana yang lebih penting dulu kasus tersebut. Dipastikan diidentifikasi dulu, bahwa kasus ini apakah mana yang paling bermanfaat terutama untuk siswa. Siswa ya Pak. Siswa. Apabila hal tersebut misalnya yang bermanfaat untuk siswa, maka keputusan itu diambil setelah mengadakan musyawarah semua pihak, terutama warga sekolah. Ya, jadi melakukan musyawarah dulu dengan bersandar pada kepentingan siswa ya Pak. Ya, yang utama. Nah Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan tersebut gitu Pak? Prosesnya, ya, di seorang pemimpin di sekolah ini yang kasih ini satu kasus yang akan dihadapi, lain kasus yang keduanya benar atau bertentangan, yang dikenal dengan dilema etika. Kedua kasus tersebut perlu diidentifikasi dengan benar atau tidak salah dalam mengambil keputusan. Caranya dengan memahami kasus tersebut. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut perlu dibuatkan daftar pertanyaan. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau bertentangan atau menimbulkan ketidaknyaman sosial. Jika kasus yang diidentifikasi
lolos dari syarat tersebut berarti kasus dilema etika, dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka kasus itu adalah rujukan moral. Moral ya Pak, iya. Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan tersebut, kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini, prosedurnya gitu. Langkah-langkah. Ya. Untuk kasus dilema etika, saya mempertimbangkan kedua kasus tersebut sama-sama benar atau hal tersebut berbenturan dengan faktor-faktor lain. Apakah kepentingan perorangan misalnya, atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran, ya, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak saat ini atau tidak berdampak, terutama terhadap siswa ini. Nah, kemudian Pak, adakah hal-hal yang dianggap efektif gitu Pak oleh Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang efektif ini diidentifikasi dulu misalnya tersebut ini, apakah misalnya ini merugikan terhadap siswa atau tidak, jadi mana yang lebih benar gitu, efektifnya diambil yang mana yang lebih banyak manfaat terutama bagi warga sekolah, baru diambil. Ya, nah selanjutnya Pak, dalam setiap pengambilan keputusan kan tentu ada kendala ya Pak, atau tantangannya gitu yang harus kita hadapi. Nah biasanya tantangan seperti apa yang paling sering muncul gitu Bu Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya dalam pengambilan keputusan dengan misalnya tantangannya sederhanakan dulu permasalahan. Tantangan misalnya ada yang kepentingan tersebut, misalnya pihak-pihak yang tidaknya menerima misalnya dari hasil keputusan tersebut, tapi kita memberikan pengertian kepada hal tersebut, pihak tersebut supaya menerima dengan ikhlas apa hasil keputusan bersama itu. Ya. Jadi lebih memberikan pemahaman ya Pak. Ya. Nah kemudian apakah Bapak memiliki jadwal atau agenda khusus gitu Pak dalam penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal tertentu misalnya, tapi kita apakah hal tersebut misalnya sangat merugikan misalnya terutama bagi warga sekolah, terutama siswa, jadi kasus mana yang perlu kita laksanakan gitu, langsung bisa dipecahkan masalahnya, diselesaikan. Iya, jadi prioritas ya Pak. Prioritas utama, jadi tidak ada jadwal tertentu. Iya, yang situasional juga ya Pak. Nah kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan adakah pihak-pihak yang membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan tersebut, dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oh, dalam pengambilan keputusan ada yang membantu, misalnya kita bukanlah warga sekolah, terutama warga sekolah kan ada guru, ada komite juga gitu yang membantu kita bermusyawarah gitu untuk menyelesaikan hal tersebut agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan gitu. Jadi ada kerjasama ya Pak? Kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah gitu. Iya betul Pak. Jadi bagaimana agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan cepat gitu, ya Pak? Ya. Nah Pak, dari beberapa keputusan yang pernah Bapak ambil, kira-kira adakah yang pernah ini misalkan melanggar etika gitu atau berhubungan dengan hukum seperti itu? Mungkin pernah ada ya dalam pengambilan berhubungan dengan hukum misalnya kan, atau dengan terutama peraturan sekolah tentunya. Sekolah hukum kan di sekolah kan ada aturan tata tertib sekolah. Nah itu melanggar aturan tata tertib sekolah atau tidak, jadi ya, kalau yang melanggar misalnya kita ingin apakah merugikan misalnya, berdampak misal terhadap orang banyak terutama para siswa atau tidak gitu ya. Bapak, ini mungkin yang terakhir. Nah dari semua yang telah Bapak sampaikan mengenai pengambilan keputusan, apakah ada pelajaran gitu Pak yang bisa diambil gitu dari setiap situasi permasalahan yang terjadi gitu Pak? Ada pembelajaran misalnya dalam mengambil keputusan kita ini, maka harus misalnya jangan terburu-buru tapi harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu, misalnya harus bisa dilakukan lebih awal, misalnya mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan ya, dan dengan melakukan pengujian, lalu dengan pengujian itu benar atau salah untuk menentukan paradigma apa yang kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi tetap ya Pak, prioritas utama adalah kepentingan siswa. Kan kita ini apalagi sekarang kan dalam kurikulum merdeka, jadi
moral yang lebih diutamakan itu siswa itu Siswa ya, Pak, diutamakan iya. ya. Baik Sebuah Bapak, siswa ya. siswa ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Diskusi kali ini sangat banyak sekali memberikan manfaat gitu. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.